Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Afia dari kelas 10-7. Saya di sini akan membahas soal ulangan matematika umum dua nomor. Yang pertama itu nomor 5 dan nomor 18. Yang pertama nomor 5, diketahui fungsi fx sama dengan 6x kurang 3, gx sama dengan 5x tambah 4, dan f.gy sama dengan 81. Nilai y sama dengan penyelesaiannya itu sama dengan f.gx sama dengan fgx sama dengan 6, 5x tambah 4 kurang 3 sama dengan 6 kali 5x 30x, 6 kali 4 24 kurang 3. f.gx nya sama dengan 30x tambah 21. Terus f.ga nya sama dengan 81, 30a tambah 21 sama dengan 81, 30a sama dengan 81 dikurang 21, 30a sama dengan 60, a sama dengan 60 bagi 30 sama dengan 2. Jadi jawabannya 2. Yang kedua nomor 18. Pada segitiga ABC, diketahui sisi AB sama dengan 6 cm dan AC sama dengan 10 cm dan sudut A sama dengan 60 derajat. Panjang sisi BC sama dengan, untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan rumus berikut. A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang 2 kali BC kali cos A. Diketahui AB sama dengan 6 cm, AC sama dengan 10 cm, sudut A sama dengan 60 derajat. Ditanya panjang BC-nya. Penyelesaiannya itu A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang 2 kali B kali C kali cos A. A pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 kurang 2 kali 10 kali 6 kali cos 60 derajat. A pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 100 tambah 6 kali 6 36 kurang 120 kali 1/2. A pangkat 2 sama dengan 100 tambah 36 136 kurang 120 bagi 2 yaitu 60. A pangkat 2 sama dengan 76. A sama dengan akar 76. A sama dengan akar 4 kali 19. A sama dengan 2 akar 19. Jadi panjang sisi BC adalah 2 akar 19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanta Pratiwi dari kelas 10 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan sin 270 cos 135 tan 135 per sin 150 cos 225. Sin 270 itu sama dengan min 1, terus cos 135 itu sama dengan min 1/2 akar 2, tan 135 itu sama dengan min 1 per sin 150 itu sama dengan 1/2 kali cos 225 itu min 1/2 akar 2. Ini dicoret, terus min 1 dikali min 1 itu sama dengan 1/1/2. Dibalik begitu, jadinya 1 dikali 2/1 sama dengan 2. Yang kedua nomor 21, diketahui mobil A itu jaraknya 40 dikali 2 karena 2 jam itu hasilnya 80 km per jam. Terus yang mobil B jaraknya 50 dikali 2 sama dengan 100 km per jam. Pakai aturan kosinus, dimana bentuk segitiganya itu begini, A, B, C, terus yang diketahui tadi sudutnya itu 60 derajat. Jadi AB kuadrat sama dengan 80 kuadrat ditambah 100 kuadrat dikurang 2 dikali 80 kali 100 cos 60 sama dengan AB akar 80 kuadrat sama dengan 6400 ditambah 100 kuadrat sama dengan 10.000 dikurang 2, 80 kali 100 itu sama dengan 16.000 cos 60 sama dengan 1/2 sama dengan akar 16.400 dikurang 8.000 sama dengan akar 8.400. AB sama dengan 20 akar 21 km. Jadi jarak setelah 2 jamnya itu 20 akar 21 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membuat video pembahasan mengenai matematika umum soal-soal ulangan semester 2 kemarin.
Jadi diketahui fungsi f dan g dirumuskan oleh fx sama dengan 3x kuadrat kurang 4x tambah 6 dan gx sama dengan 2x kurang 1. Jika nilai f.gx sama dengan 101, maka nilai x adalah f-nya itu kan 3x kuadrat 4x tambah 6 terus 3x, g-nya diketahui di g-nya itu 2x kurang 1 kuadrat kurang 4x 2x kurang 1 tambah 6 3x 2 kali 4x 4x tambah 1 4 2x 1 6 sama dengan 12x kuadrat kurang 3 kali 4 12 x tambah 3 karena 3 kali 1 terus kurang 4 kali 2 8 tambah 4 kali 1 4 tambah 6 sama dengan 12x kuadrat kurang 12x tambah 8x dengan 20x tambah 3 tambah 4 tambah 6 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cari f.gx sama dengan 101. Kita kasih masuk yang ini 12x kuadrat 20x tambah 13 1 12x kuadrat kurang 20x tambah 13 kurang 101 sama dengan 0. Jadi ini kasih masuk di sini. Jadi 101 kurang 13 itu sama dengan 88, jadi 12x kurang 20x sama kurang 88 sama dengan 0. 3x angka 2 kurang 5x kurang 22 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Sama dengan 1. Jadi jawabannya itu A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sradia Nur Hidayah dari kelas 1047. Saya akan membuat video pembahasan. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan itu nomor 21. Soalnya yaitu dua mobil A dan B berangkat dari tempat yang sama. Arah mobil A dengan mobil B membentuk sudut 60 derajat. Jika kecepatan mobil A sama dengan 40 km per jam, mobil B sama dengan 50 km per jam, dan setelah 2 jam kedua mobil berhenti, maka jarak kedua mobil tersebut adalah... Oke, di sini kita menggunakan rumus trigonometri, yang dimana trigonometri ini merupakan suatu cabang ilmu yang mengulas seputar hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Perbandingan dari trigonometri adalah suatu perbandingan sisi pada suatu segitiga siku-siku. Namun, apabila segitiga tersebut tidak siku-siku, kita masih dapat menghitung nilai perbandingan trigonometrinya dengan beberapa aturan berikut. Yang pertama itu ada aturan sinus. Aturan sinus yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kemudian yang kedua ada aturan kosinus, yaitu A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang 2BC cos A. Oke, sekarang kita lanjut ke penyelesaiannya. Diketahui kecepatan mobil A itu sama dengan 40 km per jam. Ini dari soal ya. Kemudian kecepatan mobil B-nya itu 50 km per jam. Sudutnya adalah 60 derajat dan waktu 2 jam. Yang ditanyakan adalah jarak kedua mobil tersebut. Oke, yang pertama kita tentukan jarak yang ditempuh oleh mobil A. Cara menentukannya yaitu dengan menggunakan rumus jarak. Rumus jarak adalah kecepatan kali waktu, berarti 40 km per jam dikali 2 jam itu hasilnya 80 km. Kemudian yang kedua itu kita tentukan jarak yang ditempuh mobil B. Rumusnya juga sama dengan menggunakan rumus jarak, yaitu kecepatan kali waktu. Berarti 50 km per jam kali 2 jam itu hasilnya 100 km. Kemudian kita tentukan jarak antara mobil A dan mobil B dengan aturan sinus. Misalnya seperti A itu sama dengan jarak antara mobil A dan B, B jarak yang ditempuh oleh mobil A, C jarak yang ditempuh mobil B, dan A besar ini adalah sudut antara mobil A dan B. Oke, jadi kita lanjut. Maka yang kita dapatkan adalah A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang 2BC cos A. A pangkat 2 sama dengan dalam kurung itu 80 km pangkat 2 tambah 100 cm pangkat 2 kurang 2 kali 80 km kali 100 km cos 60 derajat. A pangkat 2 sama dengan ini 80 kali 80 itu hasilnya 6400 km pangkat 2 tambah 100 kali 100 itu sama dengan 10.000 km pangkat 2 kurang ini 2 kali 60
2 kali 80 dikali 100 itu hasilnya 16.000 km pangkat 2 dan cos 60 adalah 1/2. Oke, A pangkat 2 sama dengan Mi 6.400 ditambah dengan 10.000 km pangkat 2 hasilnya 16.400 km pangkat 2 dikurang dari ini 16.000 kita bagikan dengan 2. Jadi hasilnya 8.000 km pangkat 2. Dan yang kita dapatkan A pangkat 2 sama dengan 8.400 km pangkat 2 itu akarnya adalah hasilnya adalah 20 akar 21 km. Jadi jarak antara mobil A dan mobil B adalah 20 akar 21. Oke, kita lanjut ke soal nomor 32. Soalnya adalah sebuah penggilingan padi dengan bahan dasar gabah X memproduksi beras melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 yang menghasilkan beras yang setengah bersih atau Y dengan mengikuti fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 1/9x pangkat 2 kurang X tambah 5. Tahap kedua menggunakan mesin 2 menghasilkan beras bersih siap edar dengan fungsi GY sama dengan 7Y tambah 3 dengan XY dalam 1 ton. Jika gabah padi yang tersedia untuk suatu produksi sebanyak 9 ton, maka banyak beras siap edar yang dihasilkan adalah... Oke, kita menggunakan hasil dari Fx untuk mencari GFX atau G komposisi Fx. Jadi, G kita substitusikan ke dalam fungsi Fx menjadi G sama dengan G kali 1/9 kali 9 pangkat 2 kurang 9 tambah 5 sama dengan G kali 9 kurang 9 tambah 5 sama dengan G kali 5. Oke, kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi G, yaitu maka kita dapatkan 7 kali 5 tambah 3 sama dengan 35 tambah 3. 35 dari 7 kali 5 itu 35 ditambah 3 hasilnya 38 ton. Jadi banyaknya beras siap edar adalah 38 ton. Oke. Baik, sekian dari pembahasan video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsalamati Murmaina. Saya dari kelas 10 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan 2 nomor dari soal ulangan matematika. Kedua yang saya ambil adalah nomor 18 dengan soal pada segitiga ABC diketahui sisi AB-nya itu 6 cm, AC-nya itu 10 cm dan sudut A-nya 60 derajat. Yang ditanyakan panjang sisi BC. Jadi di sini kita diketahui AB-nya itu 6 cm, AC 10 cm dan sudut A-nya adalah 60 derajat. Kita memakai rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2B C kali cos A. Kita memakai rumus ini. Ditanyakan panjang sisi BC. Sini kita simpulkan A-nya ini BC, kita ganti namanya agar bisa dimasukkan ke dalam rumus itu. Terus ini kita jadikan C, ini B. Jawab. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kali cos A. A kuadratnya belum diketahui, B kuadratnya itu 10, C kuadratnya itu 6, kurangi 2, 10, 6 dikali cos 60 derajat. A kuadrat sama dengan 100 ditambah 36 dikurangi 120. Dari mana 120? 10 dikali 6, 60, 2 dikali 60 hasilnya 120. Cos 60 itu 1/2. A kuadrat sama dengan 136 dikurangi 60 karena 120 dibagi 2. A kuadrat sama dengan 76. A sama dengan akar 76. A sama dengan 4 dikali 19. Ini akar dari 76. Kita sederhanakan lagi sehingga menjadi 2 akar 19. Jadi panjang sisi
BC adalah 2 akar 19 cm. Opsinya tertera di soal adalah A, 2 akar 19. Perkenalkan, nama saya Kadi Bastian Henry. Saya akan menjelaskan materi matematika umum. Nomor yang saya akan kerjakan yaitu nomor 14 dan nomor 18. Baik, saya akan menjelaskan soal 14. Cara kerjanya saya menggunakan aturan kosinus. Di soal diketahui segitiga ABC dengan AB-nya 7 km dan BC-nya 5 dan AC-nya 6 km. Nilai yang ditanya adalah nilai sin sudut BAC sama dengan. Saya sudah menggambar segitiganya. Baik, saya akan menulis aturan kosinus, menggunakan aturan kosinus, yaitu BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat min 2 dan kali AB itu kurung kali AC cos A. Jadi BC nya itu kita lihat dari atas sudah di soal, yaitu 5 kita pangkatkan dengan AB nya 7 kita pangkatkan dan AC nya 6 kita pangkatkan, kurang 2 AB nya 7 kali AC yaitu 6, cosnya cos A. Baik, 5 pangkat 2 yaitu 25 dan 7 pangkat 2 yaitu 49 dan 6 pangkat 2 yaitu 36, kurang 2. Kita kalikan 7 kali 6 yaitu 42 kali 2 yaitu 84 cos A. Jadi di sini saya akan memindahkan 84 ini ke ruas kiri, yaitu 84 sama dengan ini pindah ke sini menjadi min, yaitu 49 tambah 36 kurang 25 yaitu 60. Jadi cos A, sini A sama dengan 60 per 84 atau sama dengan 5 per 7. 5 per 7 itu yaitu dari samping per miring, berarti dari AD per AB. Baik, sudah situ kita akan mencari sin sudut BAC, yaitu sin sudut BAC sama dengan sin A sama dengan yaitu sin A yaitu depan miring, berarti sama dengan BD per AB. Sesuai gambar yaitu BD per AB. Jadi kita dapat yaitu BD kuadrat sama dengan AB kuadrat kurang AD kuadrat. Jadi kita perlu yaitu AB nya yaitu 7 kita kuadratkan kurang AD nya 5 kita kuadratkan, jadi 49 kurang 25, jadi BD kuadrat sama dengan kita kurangkan saja yaitu 24. Kita masih ada kuadratnya, kita tulis di sini akar 24. Akar 24 sama dengan 2 akar 6 juga bisa. Jadi kita lanjut ke sini, sin A kita sudah tahu sini ada sin A nya yaitu AD, di sin A nya yaitu BD per AB. Jadi sama dengan kita tulis saja yang di situ, di ruas itu yang kita hasilkan tadi di sini 2 akar 6 yaitu 2 akar 6 per kita tulis AB nya itu 7. Jadi jawabannya adalah B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Widi Darmawan dan selamat malam. Ini saya akan menjelaskan tentang 2 soal latihan UAS. Yang itu ada mengerjakan soal latihan UAS nomor 23. Dan itu kita bacakan dulu PQ nya PQR
464 pangkat 2M, baru dengan 105, baru R3 nya Q nya sama dengan 30. Yang dicari adalah, kita mencarinya itu sesuaiannya itu dia mencari Q dan R. Dulu kita mencari sisi bilangan itu dengan gambar lebih seperti ini. Di sini Q-nya, di sini R-nya, di sini P-nya. Di sini P-nya kita bisa tahu 30, baru bawahnya 150, 105 itu P, Q dan R, P, Q, R. Tapi saking P dan Q-nya ada 464 pangkat 2. Di sini caranya adalah R-nya dulu. R-nya sama dengan 180 kurang P, 60 P tambah Q, R, Q dan R. Lalu 180 kurang P-nya itu kayak 30 ditambah Q ke R, itu 1 terus 05. Kita akan kerjakan yang di dalam kolom terlebih dahulu, yaitu 30 tambah 105 itu sama dengan 80 kurang 135 itu kita bisa, berarti 180 kurang 135 sama dengan 45. Lalu jadi kita akan masuk penyelesaiannya. Jadi kita akan masuk penyelesaiannya itu dengan kita akan masuk rumusnya PQ per sin R sama dengan QR dengan sin P per sin P. Baru kita tinggal akan kasih masuk angka-angka yang digunakan dengan PQ-nya PQ-nya itu 464 pangkat 2 per, baru sin R-nya itu sudah dapat tadi 45 derajat, jadi 45. Baru sin QR-nya kita mendapat yang ini dan yang ini kita cari, berarti QR per sin P. Kita sudah jelaskan sin P-nya itu 30 dan sin nya 30 sama dengan 464 per 2. Sin dari 45 itu sama dengan 1 per 2 akar 2, dan Q R sin 30 itu sama dengan 1 per 2. Jadinya Q dan R 1 per 2 kita coret, ini kita coret juga, berarti tinggal Q R sama dengan 464 akar 2 per akar 2. Akar 2 ini kita coret, akarnya kita coret. Jadi Q R itu sama dengan 464. Dan sekian video saya, terima kasih atas menyelesaikan 2 soal UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chan Sekanter, saya dari 10 IPA 2. Saya sekarang akan membahas tentang soal matematika umum nomor 31 dan nomor 32. Oke, saya akan membahas nomor 31. Diketahui mesin satu fungsi fx sama dengan 3x tambah 1. Mesin 2 fungsi gx sama dengan x pangkat 2 kurang 5x. Ditanya fungsi yang menyatakan jumlah kayu yang dihasilkan oleh produksi somel adalah. Jawab, fx sama dengan 3x tambah 1, gx sama dengan x pangkat 2 kurang 5x. G.fx sama dengan dalam kurung 3x tambah 1 pangkat 2 kurang 5 di dalam kurung 3x tambah 1 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9x pangkat 2 2 kali 3 sama dengan 6x 1 pangkat 2 sama dengan 1 min 5 dikali 3 sama dengan 15 min 5 dikali 1 sama dengan min 5. Jadi di sini dikasih turun GS 9x pangkat 2, terus 6x dikurang min 15 sama dengan min 9x, 1 dikurang min 5 sama dengan min 4. Oke, sekarang saya akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neza Zahira Taufik dari kelas 10 MIPA. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Soalnya yaitu ditentukan GVX sama dengan FGX. Jika Vx sama dengan 2x tambah P dan Gx sama dengan 3x tambah 120, maka nilai P sama dengan, baik saya jawab, GVX sama dengan FGX. Jadi GVX itu sama G itu sama dengan 3. Nah, Vx nya itu sama dengan 2x tambah Pi ditambah 120 sama dengan VGX. F nya itu sama dengan 2, terus Gx nya itu sama dengan 3x tambah 120 dan ditambah Pi. Nah,
Di sini kita langsung sederhanakan saja menjadi 6x tambah 3pi tambah 120 sama dengan 6x tambah 240 tambah pi. Nah, karena kita akan mencari nilai p, maka nilai p, huruf p ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi 2p sama dengan 120. Nah, untuk 6x-nya ini dihilangkan. Jika sudah dihilangkan, jadi 120 dibagi 2 sama dengan 60. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya, jadi hasilnya itu P sama dengan 60. Jadi jawaban untuk nomor 4 yaitu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmadini dari kelas 10 MIPA 3. Kita gambar segitiganya. Karena tidak tahu ini segitiga apa, jadi kita gambar segitiga sembarang. Kita gambar segitiga sembarang. A, B, C. Sini 10 cm. Di sini 6 cm. Terus yang ditanya itu sisi BC-nya. Untuk mencari sisi ketiganya, kita menggunakan aturan kosinus yang dimana yang diketahui hanya sudut A-nya saja, yaitu 60 derajat. Jadi kita menggunakan cara yang pertama. Untuk menentukan sisi ABC-nya, mari kita lihat di depan garis A, BC itu ada sisi A. Sini sisi A. Terus di depan B itu ada garis AC, itu sisi B. Ini sisi B-nya. Terus di depannya C itu ada AB, itu sisi C. Ini sisi C-nya. Sehingga bila kita memiliki rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC kali cos A. Tinggal kita masukkan saja. A kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah 6 kuadrat kurang 2 kali 10 kali 6 kali cos 60. Sehingga 100, 10 pangkat 2 sama dengan 100 tambah 6 kali 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36 kurang 2 kali 60 kali cos 60 sama dengan 1/2. Kemudian kita coret duanya, sehingga tinggal A kuadrat sama dengan 100 tambah 36 kurang 60. Jadi A kuadrat sama dengan 76. 100 tambah 36 kurang 60 sama dengan 76. A kuadrat sama dengan akar 76. Yang 76 itu sendiri adalah akar 4 kali 19. Sehingga A sama dengan 2 akar 19 cm. Jadi sisi A-nya adalah 2 akar 19 cm. Matematika umum nomor 5. Diketahui fungsi fx sama dengan 6x kurang 3, gx sama dengan 5x tambah 4, f.gy sama dengan 81. Maka f.gx sama dengan fgx. f.gx sama dengan f, masukkan nilai gx, 5x tambah 4. f.gx sama dengan, masukkan nilai f, 6x dikurang 3. f.gx sama dengan 6 kali 5x sama dengan 30x
6 dikali 4, 24, dikurang 3. F dot GX sama dengan 30X ditambah 24 kurang 3, 21. X-nya diganti dengan Y. Nah, F dot GY sama dengan 30Y tambah 21. F dot GY-nya diketahui nilainya 81. 30Y ditambah 21. 81 dikurang 21 hasilnya 60. Sehingga nilai Y sama dengan 2. Jawabannya D, nomor 26. Pada segitiga lancip ABC diketahui panjang sisi AC 4 cm, AB 5 cm, dan cos B 4/5. Cos B sama dengan BD per AB. Cari panjang sisi AD menggunakan rumus Pythagoras. AD sama dengan akar AB kuadrat dikurang BD kuadrat. Akar 5 kuadrat kurang 4 kuadrat 25 dikurang 16 sama dengan akar 9, 3 cm. Selanjutnya mencari panjang CD menggunakan Pythagoras. AC kuadrat dikurang AD kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 16 dikurang 9 sama dengan akar 7. Maka cos C sama dengan akar 7/4 atau 1/4 akar 7. Jawabannya D. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 dan f dot g dalam kurung x tambah 1 sama dengan min 2x kuadrat kurang 4x kurang 1. Nilai g min 2 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya f g x tambah 1 sama dengan g x tambah 1 tambah 1 sama dengan min 2x kuadrat kurang 4x kurang 1. 2g x tambah 1 sama dengan min 2x kuadrat kurang 4x kurang 2 atau g dalam kurung x tambah 1 sama dengan min x kuadrat kurang 2x kurang 1. Ya, di sini x tambah 1 sama dengan min 2 atau 1 tambah min 2 sama dengan min 3. Jadi x-nya sama dengan min 3. X sama dengan min 3 atau g min 2 sama dengan negatif min 3 kuadrat kurang 2 kali min 3 kurang 1 sama dengan min 3 tambah min 3 sama dengan min 3 kali min 3 sama dengan min 9. 2 kali min 3 sama dengan, nah jadi tambah 6, sini kurang 1 sama dengan min 4. Terus kemudian diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 3 cm, AC sama dengan 4 cm, dan sudut CAB sama dengan 60 derajat. CD adalah tinggi segitiga ABC. Jadi CD adalah tinggi segitiga ABC, panjang CD sama dengan titik-titik cm. Sayangnya sini kita buat segitiganya. Sini C, sini A, sudut 60 derajat, ini 3, sini 4, ini B. Ya, luas segitiga ABC sama dengan 1/2 kali AB kali AC kali sin A sama dengan 1/2 kali 3 kali 4 kali sin 60. Di sini 4 kurang 2 sama dengan 2. Jadi kita coret sini 2 sama dengan 6 kali 1/2 akar 3. Di sini 6 bagi 2 sama dengan 3. Sama dengan 3 akar 3. Ini 3 akar 3. Terus kita cari lagi. Luas segitiga ABC sama dengan AB kali CD kali 1/2. Ini kita taruh yang tadi 3 akar 3 sama dengan 3 kali CD kali 1/2. Kemudian kita coret di sini kan 3 akar 3 sama dengan 3 kali CD kali 1/2, jadi 3-nya kita coret, jadi 2 akar 3 sama dengan CD atau CD-nya sama dengan 2 akar 3 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Alhamid Sukareskivia dari kelas 10 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan 2 soal matematika
masing-masing dari matematika wajib dan matematika peminatan. Soal yang pertama saya akan kerjakan adalah soal dari matematika wajib nomor 35 esai. Soalnya tertuliskan, buatlah ilustrasi gambar dari grafik fungsi Y sama dengan 2 sin dalam kurung X tambah 30 tambah 1. Lalu tentukan nilai maksimum, minimum, amplitudo, dan periode grafik tersebut. Sebelum saya mengerjakan soalnya, saya akan menuliskan kembali grafik fungsi Y sama dengan 2 sin dalam kurung X tambah 30 tambah 1. Penyelesaiannya. Nah, langsung saja kita kerjakan nilai maksimum. Perlu diketahui bahwa rumus dari menentukan nilai maksimum adalah nilai mutlak A ditambah nilai mutlak C. Nah, sebelum saya mengerjakannya, mungkin ada yang bertanya-tanya, dari mana kita bisa mendapatkan nilai mutlak A dan nilai mutlak C. Nilai mutlak A kita dapatkan dari angka 2 yang ada di depan sin, dan angka terakhir yaitu angka 1. Jadi tinggal kita masukkan saja nilai mutlaknya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi nilai maksimumnya adalah 3. Selanjutnya adalah nilai minimum. Rumusnya sama, cuman kalau untuk menentukan minimum terdapat min nilai mutlak A ditambah C. Seperti tadi, kita langsung saja masukkan angka 2 tambah 1, hasilnya adalah min 1. Selanjutnya kita akan menentukan amplitudonya. Rumus dari amplitudonya itu adalah 1/2 dalam kurung nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, tulis lagi nilai 1/2 nilai maksimumnya tadi 3 dikurang min 1. Ya, 1/2 4 coret-coret sama dengan 2. Terakhir, kita akan menentukan periodenya. Periodenya adalah pi. Lanjut, kita akan menggambarkan grafik dari soal tersebut. Langsung saja kita gambar dulu. Nilai maksimumnya adalah 3, kita 3. Nilai minimumnya 1. Jadi sehingga kita dapat gambarkan dimulai dari bawah ke atas sampai ini. Dan ini seterusnya. Jadi inilah gambar grafik dari soal di atas. Ini saya ingin membenarkan terlebih dahulu apakah dia sudah lurus. Ternyata tidak lurus, tapi setidaknya sama. Jadi inilah hasil keseluruhan dari soal nomor 35. Nilai maksimumnya 3, nilai minimumnya min 1, amplitudonya 2, periodenya pi. Dan inilah ilustrasi grafiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahyaita Nurul. Saya akan dari kelas 10 IPA 1. Saya akan menjelaskan 2 nomor soal matematika. Di antaranya 1 nomor soal matematika umum dan 1 nomor soal matematika peminatan dengan tujuan memperbaiki nilai. Nomor pertama dari soal matematika umum yang nomor 33 esai. Jadi ditanya itu panjang BC. Panjang BC. Langkah pertama, tentukan AC-nya dulu menggunakan aturan sinus. Jadi AC itu per sin D sama dengan AD per sin C. Terus AC itu per sin 30 derajat. Ini kan 30 derajat. Sama dengan AD-nya kan 10 per sin C-nya. Sin C kan 45 derajat. Terus AC per
sin 30 derajat kan 1/2 sama dengan 10 per sin 45 derajat kan 1/2 akar 2. Terus AC ini dikali sama 1/2. Terus AC dia kali silang, AC-nya dikali 1/2 akar 2 sama dengan 1/2 dikali dengan 10. Nah, AC-nya sama dengan 1/2 kali 10 per 1/2 akar 2. Jadi AC-nya itu, ini kan kita bagi, AC-nya itu cara mencarinya ini 2 dibagi. Jadi AC-nya itu 10 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Oke, lanjut. Terus jadinya AC sama dengan 10 akar 2 per akar 2. Tidak. 10 akar 2 per 2. Terus AC sama dengan 5 akar 2 cm. Oke, langkah kedua kita mencari di sini. Mencari BC. Tentukan BC menggunakan aturan kosinus. Jadi BC-nya itu sama dengan akar AB kuadrat tambah AC kuadrat kurang 2 kali AB kali AC, terus dikali lagi dengan cos A. Jadi kan AB kuadrat AB 1/2 akar 2. Tidak. Bukan 1/2, sorry. AB itu 10 akar 2. Kita kuadratkan ditambah AC-nya itu kan kita cari tadi AC 5 akar 2. 5 akar 2. Jadi di sini 5 akar 2 kita kuadratkan. Dikurang 2 dikali AB. AB-nya tadi AB 10 akar 2. Dikali 10 akar 2. Terus dikali AC-nya tadi 5 akar 2. Jadi dikali 5 akar 2 dikali cos A. Cos A-nya kan 60 derajat. Jadi dikali 60, jadi dikali cos 60 derajat. Oke, jadi pertama-tama kita cari dulu 10 akar 2 kuadrat. 10 akar 2 kuadrat itu kan 200. Terus ditambah 10 akar 2 kuadrat itu kan 50. Dikurang
Ini 2 kali 10 akar 2 kali 5 akar 2 itu 200 dikali dengan cos 60 1/2. Oke, terus ini 200 tambah 50 250 dikurang 200 kali 1 200 berarti 200 bagi 2 100. Jadi akar 250 kurang 100 150. Akar 150 itu dia kita perkecil jadi akar 150 itu kan 25 kali 6. Jadi kita sederhanakan akar 25 kali 6 itu 5 akar 6 cm. Jadi panjang BC sama dengan 5 akar 6 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang matematika wajib. Dua buah mobil A dan B berangkat dari tempat yang sama. Mobil A dengan mobil B membentuk sudut 60 derajat jika kecepatan mobil A sama dengan 40 km per jam, mobil B sama dengan 50 km per jam, dan setelah 2 jam kedua mobil berhenti, maka jarak kedua mobil tersebut adalah kecepatan mobil A sama dengan 40 km per jam, kecepatan mobil B sama dengan 50 km per jam. Pertama-tama kita akan mencari jarak tempuh mobil A dan B. Dan rumus untuk jarak yaitu kecepatan kali waktu. Mobil A sama dengan 40 kali 2 sama dengan 80. Untuk mobil B, jarak tempuhnya yaitu 50 kali 2 sama dengan 100. Adapun cara kedua yaitu menggunakan rumus Pythagoras, di mana A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Ya, masukkan angka sama dengan 80 km kuadrat tambah 100 km kuadrat kurang 2 kali 80 kali 100 cos 60 derajat sama dengan 6400 km kuadrat tambah 1000 km kuadrat kurang 1600 km kuadrat. 1/2 sama dengan 16.400 kurang 8.000 sama dengan 8.400, dan akar dari 8.400 yaitu 20 akar 21. Sebuah penggilingan padi dengan bahan dasar gabah X memproduksi beras melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 menghasilkan beras yang setengah bersih Y dengan mengikuti fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 1/9x kuadrat kurang X tambah 5. Tahap kedua menggunakan mesin 2 menghasilkan beras bersih siap edar dengan fungsi GY sama dengan 7Y tambah 3 dengan X Y dalam satuan ton. Jika gabah padi yang tersedia untuk suatu produksi sebanyak 9 ton, banyak beras setiap edar yang dihasilkan adalah. Pada mesin 1 diketahui X sama dengan 9 ton. Jadi Y sama dengan F9 sama dengan 1/9 X kuadrat kurang X tambah 5 sama dengan 1/9 kali 9 kuadrat kurang 9 tambah 5 sama dengan 1/9 kali 81 kurang 4 sama dengan 9 kurang 4, jadi Y sama dengan 5. Pada mesin kedua, Y sama dengan 5. 5 itu dihasilkan dari mesin 1 yang dicari pertama. Jadi F Y sama dengan 7Y tambah 3. Y diganti menjadi 5. Jadi F 5 sama dengan 7 kali 5 tambah 3 sama dengan 35 tambah 3. Dan hasilnya adalah 38. Jadi untuk hasil soal esai yaitu 38 ton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Sabila. Di sini saya akan membahas soal yang saya pilih dari soal matematika umum. Di sini saya memilih soal nomor 3, ya nomor 3. Soalnya seperti ini. Ya, bisa dilihat di atas. So, next ke pembahasan. Di sini fgx sama dengan kita masukkan ke dalam kurung. Kita masukkan ke bentuk akar. Habis itu kita kasih dalam kurung begitu. G bisa dilihat, saya taruh di sini pembahasannya. G kita masukkan dalam kurung, habis itu dalam kurung lagi X tutup kurung tambah 1, habis tutup kurung sama dengan Z, terus kita masukkan ke dalam akar lagi dan itu kita taruh X dikurang 1. Saya bingung menjelaskannya bagaimana, kenapa bisa ke akar, intinya begitu. Gx ditambah 1 sama dengan 4 dalam kurung X dikurang 1. Habis itu ke bawah lagi, G dalam kurung X tambah 1 masih sama kayak yang di atas, tinggal yang di sebelah kanannya kita ubah, kita keluarkan dalam kurung sama dengan 4X dikurang 1. Habis itu di bawah ini sudah hasilnya Gx sama dengan 4X dikurang 5. Yang bertanya plus satunya itu dikemanakan, plus satunya itu ditambah ke ruas kanan, makanya di bawahnya itu jadi 5 bukan 4 lagi. Maaf kalau salah, sir. Terima kasih. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu harus mencari f.gx-nya. Karena kita mempunyai ini yaitu plus 1. Kita tulis lagi seperti pada gambar di samping yaitu f.gx sama dengan min 2x kuadran min 4x min 2 plus 1. Jadi di sini saya tulis sama dengan min 2 dalam kurung x kuadran tambah plus 2x plus 1 tambah 1. Nah, selanjutnya x kuadran dan 2x plus 1-nya saya tulis jadi 2 dalam kurung s plus 1 kuadran tambah 1. Jadi, dengan kata lain, f.gx-nya sama dengan min 2x kuadran tambah 1. Nah, setelah kita punya f.g-nya, selanjutnya kita bisa cari gx-nya. Dengan gx sama dengan f inverse f.gx, kan kalau ada gandengan sama x-nya, dia menjadi fungsi identitas. Bisa kita tuliskan seperti f.gx sama dengan min 2x kuadrat tambah 1 per fx sama dengan 2x tambah 1. Selain f di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri, jadi fx min 1 sama dengan 2x. Semuanya kita bahagi menjadi 2, jadi fx min 1 per 2 sama dengan, nah x-nya sama dengan f inverse x sama dengan x min 1 per 2. Setelah kita punya inverse x-nya, kita juga punya f.gx-nya. Tinggal dimasukkan f.g ke f inverse f.g-nya adalah min 2 kuadran tambah 1 sama dengan min 2 kuadran tambah 1 plus 1 per 2. Jadi hasilnya min x kuadran. Jadi gx-nya sama dengan min x kuadran, kan yang ditanya di sini g min 2. Nah, jadinya g min 2 sama dengan min dalam kurung min 2 per 2. Mohon maaf, bukan per 2 tetapi pangkat 2. Nah, setelah itu didapatkan hasilnya min 4. Jadi untuk soal yang ini hasilnya yaitu min 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Zaratunisa, kelas 11. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembahasan soal ujian semester Matu. Pada soal pembahasan yang pertama yaitu diketahui fungsi f dan g dirumuskan oleh fx sama dengan 3x kuadrat kurang 4x tambah 6 dan gx sama dengan 2x kurang 1. Jika nilai f.gx sama dengan 101, maka nilai x yang memenuhi. Bentuk penyelesaiannya itu seperti ini. f.gx-nya sama dengan 101, nilai gx yaitu masukkan 2x kurang 1 sama dengan 101
nilai gx dimasukkan ke fx. 3 2x kurang 1 kuadrat kurang 4 2x kurang 1 tambah 6 sama dengan 101. Kalikan 2x kali 2 kali kuadrat 4x kuadrat. 2x kali 2 yaitu kali 1 4x min 1 kali min 1 1 min 4 kali 2 min 8x tambah 4 tambah 6 sama dengan 101. Dikali masuk 3 kali 4x kuadrat yaitu 12x kuadrat, 3 kali min 4x 12x, 1 kali 3 8x tambah 4 tambah 6 sama dengan 101. 12x kuadrat min 12 kurang 8 20x, 3 tambah 4 tambah 6 yaitu 13 sama dengan 101. 12x kuadrat kurang 20x, 101 pindah ke kiri kurang 13, pindah ke kiri kurang 13 sama dengan 88 sama dengan 101. Ini bisa dibagi jadi 3x kuadrat kurang 5x kurang 22 sama dengan 101. Faktorkan jadi 3x kurang 11 dan x tambah 2 sama 0. X sama dengan 11 per 3 atau x sama dengan min 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganevi Mardika dari kelas 10 MIPA 1. Pada hari ini saya akan sedikit membahas soal matematika. Yang pertama ada pembahasan soal matematika wajib. Diketahui segitiga ABC dengan nilai AB 7 cm, BC 5 cm, dan AC sama dengan 6 cm. Maka berapakah nilai sudut BAC? Dari soal ini kita dapat menggunakan aturan kosinus, yaitu cos sudut BAC sama dengan AB kuadrat plus AC kuadrat kurang BC kuadrat per 2 kali AB kali AC, dan dimasukkan nilainya, sehingga 49 tambah 36 kurang 25 per 84 menghasilkan 60 per 84, dan masih bisa diperkecil lagi menjadi 5 per 7. Soal kedua ada jika A antara 0 sampai 90 derajat dan tan A itu sama dengan 6 per akar 13, maka sin A. Dari soal ini sebaiknya kita menggambar segitiga terlebih dahulu dan menentukan masing-masing dari sisi tersebut. Dari sini kita sisa menentukan sisi miring menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar 6 kuadrat tambah akar 13 kuadrat sama dengan akar 36 tambah 13 sama dengan akar 49, dan akar 49 adalah 7. Maka sin A adalah 6 per 7. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.